Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga baik-baik semua ya, walaupun kita ada di rumah aja. Tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Baiklah, di video kali ini saya sebagai mahasiswa akan mengajarkan kalian murid kelas 2 SD sebagaimana semestinya. Di sini perkenalkan, nama Ibu Khairunisa. Kalian bisa memanggil Ibu Nisa. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian materi matematika, yaitu tentang bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Membaca doa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum apa itu bangun datar dan bangun ruang? Belum ada yang tahu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bangun datar dan bangun ruang. Simak video berikut. Apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Selanjutnya, apa sih bangun ruang itu? Nah, bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu bangun ruang dan bangun datar? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri bangun datar. Nah, sebelumnya di dalam ciri-ciri bangun datar terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Apa kalian tahu? Tidak tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu sisi, sudut, dan titik sudut. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut. Sisi merupakan ruas garis dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Dan apa itu sudut? Bentuk yang dihasilkan dari adanya dua garis dengan arah yang menyebar dari satu titik yang disebut dengan titik vertex. Dan selanjutnya, apa itu titik sudut? Titik sudut merupakan titik potong tangkal sinar dari kaki sudut. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu Ibu akan menjelaskan bangun datar dan ciri-cirinya. Simak video ini sampai akhir ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bangun datar yang pertama, yaitu segitiga. Kita akan mencari sisi segitiga, yaitu ada 1, 2, dan 3. Maka sisi segitiga ada 3. Nah, ada berapakah sudut segitiga? Yaitu ada 1, 2, dan 3. Maka sudut segitiga ada 3. Selanjutnya, berapakah titik sudut segitiga? Yaitu ada 1, 2, dan 3. Maka titik sudut segitiga ada 3. Berikut ciri-ciri lain segitiga. Diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya, bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Kita akan mencari sisi, ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sisi persegi panjang ada 4. Berapakah sudut? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sudut persegi panjang ada 4. Selanjutnya, berapakah titik sudut persegi panjang? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka titik sudut persegi panjang ada 4. Berikut ciri-ciri lain persegi panjang, yaitu segi 4 bersisi lurus yang keempat sudutnya siku-siku dinamakan persegi panjang. Selanjutnya, bangun datar ketiga adalah persegi. Kita akan mencari berapakah sisi persegi, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sisi persegi ada 4. Selanjutnya, berapakah sudut persegi, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sudut persegi ada 4. Selanjutnya, berapakah titik sudut persegi? Yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka titik sudut persegi ada 4. Berikut ciri-ciri lain persegi, yaitu persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang dinamakan persegi. Selanjutnya, bangun datar yang keempat adalah trapesium. Ada berapakah sisi trapesium? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sisi trapesium ada 4. Ada berapakah sudut trapesium? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sudut trapesium ada 4 pula. Berapakah titik sudut? Ada 1,
2, 3, dan 4. Maka titik sudut trapesium ada 4. Berikut ciri-ciri lain trapesium adalah mempunyai sepasang sisi yang berjajar. Untuk bangun datar yang kelima ada jajar genjang. Kita akan mencari sisi terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sisi jajar genjang ada 4. Ada berapakah sudut jajar genjang? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sudut jajar genjang ada 4. Berapakah titik sudut? Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka titik sudut jajar genjang ada 4. Berikut ciri-ciri lain jajar genjang adalah sisi berhadapan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar. Untuk selanjutnya ada bangun datar lingkaran. Nah, bangun datar lingkaran ini berbeda dengan yang lainnya. Mengapa? Karena lingkaran memiliki hanya satu sisi, tetapi memiliki sudut yang tak terhingga. Sebenarnya sisi pada lingkaran terbentuk oleh titik sudut yang tidak terhingga, sehingga akan menghasilkan simetri lipat dan puntar yang tidak terhingga juga. Selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Kita akan mencari sisi terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sisi belah ketupat ada 4. Ada berapakah sudut? Yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sudut belah ketupat ada 4. Ada berapakah titik sudut? Yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka titik sudut belah ketupat ada 4. Ciri-ciri lain belah ketupat adalah sisi yang berhadapan sama dan sejajar, keempat sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Nah, untuk yang terakhir ada bangun datar layang-layang. Untuk ciri-ciri bangun datar layang-layang adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, memiliki satu pasang sudut yang sama besar, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus, diagonal terpanjangnya merupakan sumbu simetri. Sampai sini paham anak-anak? Semoga dapat dipahami ya. Untuk bangun ruang yang pertama adalah kubus. Ciri-ciri kubus yaitu mempunyai 6 sisi yang sama besar berbentuk persegi, mempunyai 12 sisi rusuk yang sama panjang, mempunyai 8 buah titik sudut, mempunyai 12 diagonal bidang, dan mempunyai 4 diagonal ruang. Perhatikan ya anak-anak. Selanjutnya bangun ruang yang kedua adalah balok. Ciri-ciri balok yaitu tersusun dari 3 pasang sisi yang sama, total 6 buah sisi. Setiap sisi berbentuk segi 4 yaitu persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, paling sedikit harus mempunyai satu pasang sisi dengan bentuk yang berbeda. Rusuk-rusuk yang sejajar mempunyai ukuran yang sama, mempunyai 4 diagonal bidang, diagonal bidang yang sejajar mempunyai ukuran yang sama, dan mempunyai 4 diagonal ruang, dan semuanya mempunyai ukuran yang sama. Diperhatikan ya. Selanjutnya bangun ruang yang ketiga adalah kerucut. Berikut ciri-ciri kerucut yaitu lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Sisi yang berbentuk lingkaran merupakan alas kerucut. Sisi yang berbentuk bidang lengkung membentuk selimut kerucut. Bidang lengkung pada kerucut merupakan juring lingkaran atau sektor. Kerucut mempunyai satu rusuk. Diperhatikan ya. Selanjutnya bangun ruang keempat adalah tabung. Berikut ciri-cirinya. Tersusun dari 3 buah sisi yaitu 2 lingkaran yang sama panjang dan 1 buah segi 4. 2 lingkaran pada tabung berperan sebagai tutup tabung dan alas tabung. Selimut tabung merupakan bangun segi 4 yang mengelilingi tutup dan alas tabung. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Tabung mempunyai 2 buah rusuk, yaitu rusuk yang mengelilingi alas dan tutup tabung. Jari-jari tabung adalah panjang. Jari-jari lingkaran yang membentuk tabung. Tinggi tabung adalah jarak yang memisahkan kedua lingkaran pada tabung. Perhatikan ya. Selanjutnya, bangun ruang yang kelima adalah bangun ruang bola. Berikut ciri-cirinya. Bola merupakan ruang simetri sempurna. Semua titik permukaan bola terhadap pusat bola mempunyai jarak sama. Jarak titik permukaan dengan pusat bola disebut jari-jari atau R. Tidak memiliki titik sudut, hanya terdiri dari satu sisi dan mempunyai satu titik pusat. Perhatikan ya. Selanjutnya, bangun ruang terakhir adalah prisma. Bangun ruang prisma terbagi menjadi 4, yaitu prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6.
berikut ciri-ciri gabungan antara prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6, yaitu terdapat sisi, titik sudut, dan prusuk. Kalian bisa perhatikan ya. Jadi, itulah semua penjelasan yang Ibu jelaskan kepada kalian semua melalui video pembelajaran ini tentang ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena Ibu masih tahap pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.